Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang 3 pemain diaspora Indonesia yang baru saja mengambil sumpah warga negara Indonesia dan telah menjadi warga negara Indonesia, sehingga dalam waktu dekat ini mereka bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney dan melawan Bahrain tanggal 25 Maret di Jakarta. Jadi dengan bergabungnya tambahan 3 pemain diaspora, berarti ada sekitar 17 atau 18 pemain diaspora Indonesia yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Artinya jelas bahwa sekarang timnas Indonesia sudah punya yang namanya kedalaman skuad. Karena seandainya Martin Paes tidak bisa bermain, ada Emil Odero yang bisa menggantikannya. Seandainya Ivar Jenner atau Tom Hay tidak bisa bermain, ada Joey Pelupessy yang bisa menggantikan salah satu dari Ivar Jenner atau Tom Hay. Dan jika Kelvin Verdonk atau Jay Itzes atau Miss Hilgers tidak bisa bermain, atau Justin Hubner tidak bisa bermain, maka ada Dean James yang bisa bermain di lini pertahanan sebagai fullback kiri, atau juga center back, atau juga sebagai fullback di sebelah kanan. Nah, inilah yang kita perlukan teman-teman, yaitu kedalaman skuad. Karena jika timnas Indonesia punya kedalaman skuad, tentu itulah yang akan memudahkan pelatih dari timnas Indonesia siapapun itu untuk bisa menentukan starting line-up-nya dan juga menentukan pemain mana yang nanti akan masuk dari bangku cadangan sesuai dengan rencana permainannya. Maka itu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa mau ada sampai 25 pemain yang bermain di Eropa pun belum tentu mereka dijamin akan mendapatkan tempat di starting lineup atau langsung main dari awal. Belum tentu. Karena pasti pelatih dari timnas Indonesia, Patrick Kluivert, itu akan melihat pemain mana yang sebetulnya siap dan performa mereka tuh seperti apa di pertandingan sebelumnya, baru kemudian mereka akan dipilih menjadi starter atau juga nanti akan dimainkan sebagai pemain pengganti. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bahwa persaingan yang sehat di timnas Indonesia ini juga yang membuat kualitas permainan dari timnas Indonesia otomatis lebih baik lagi. Karena yang dipilih untuk bermain dari awal dan juga nanti yang akan dipilih sebagai pemain pengganti adalah pemain yang dianggap fully fit dan juga the best of the best. Jadi sekarang siapapun pemain yang ingin masuk ke timnas Indonesia itu benar-benar harus menunjukkan komitmen dan juga kontribusinya jika diberikan kesempatan atau menit bermain di timnas Indonesia. Dan dengan hadirnya Emil Odero, tentu ini juga akan memberikan persaingan bagi Martin Paes. Jadi Martin Paes pun harus menjaga performanya, harus konsisten. Dan sama juga di lini pertahanan, siapapun yang dipilih harus konsisten karena sudah ada lagi tambahan pemain, yaitu Dean James. Plus di tengah bisa juga nih Joey Pelupessy langsung dikasih kesempatan bermain. Karena dia adalah pemain yang sangat berpengalaman, usianya juga sudah matang, dan kalau menurut saya ini adalah partner yang ideal bagi Tom Hay di tengah. Bisa juga dia langsung dimainkan. Karena kan pemain seperti Tom Hay, Jay Itzes saja pada saat itu langsung dimainkan. Nah, artinya memang dengan begitu banyak pemain yang bermain di Eropa sekarang yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, ya tentu timnas Indonesia mulai disegani di level Asia, dan apalagi jika nanti masuk ke Piala Dunia. Ya loh, karena sekarang kan, ya kalau kita melihat permainan dari timnas Indonesia, ini permainan standar Eropa, walaupun mainnya di Asia, walaupun lawan-lawannya adalah tim-tim dari kawasan Asia, tapi permainannya itu standar Eropa, karena mayoritas pemain-pemainnya itu memang sebelumnya dibina di Eropa, dan memang inilah yang diperlukan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Terus apakah akan ada tempat bagi para pemain lokal? 100% ada. Kenapa gak ada? Ya tapi mereka kan harus berjuang, menunjukkan permainan terbaik mereka. Maka itu saya pikir pada saat ini Asnawi tidak dipanggil karena Patrick Kluivert dan para asistennya melihat performa sebelumnya Asnawi, yang saya ingat pada saat itu dia bermain melawan China sebagai kapten tim, tampil mengecewakan. Ya udah, kalau gak dipanggil saya pikir bukan berarti pintunya sudah tertutup bagi Asnawi. Mungkin nanti di match day selanjutnya bisa juga nanti dia dipanggil. Sedangkan Arhan juga saya gak yakin nanti dia akan terpilih sebagai salah satu pemain di final draft, atau di antara 23 pemain yang nanti akan dibawa ke Sydney. Belum tentu juga dia akan terpilih karena posisi di sebelah kiri ini sudah ramai. Dan mereka harus juga bisa menerima kenyataan itu karena persaingannya sudah sangat ketat dan tentunya sehat. Ini bukan soal like or dislike, enggak lah. Ini soal kebutuhan tim. Maka itu pada saat memang tidak ada pemain Persib yang dipanggil juga menurut saya gak ada masalah juga, karena memang
kebutuhan dari timnas ini sekarang ini sudah terpenuhi dengan pemain-pemain yang dipanggil. Tapi tentu nanti di kemudian hari bisa juga kan mereka dipanggil. Kan bukan artinya di-ban pemain-pemain yang tidak dipanggil kali ini. Meskipun memang muncul banyak pertanyaan tentang beberapa pemain yang dipanggil. Tapi yang sekarang dipanggil ini 27 pemain, ini kan skuad sementara nih. Ini daftar pemain sementara, nanti kan akan mengerucut nih menjadi 23 pemain. Nah, itu yang nanti kita tunggu siapa saja yang akan dibawa. Tapi intinya teman-teman, dengan tambahan 3 pemain ini berarti amunisinya sudah lengkap. Di timnas Indonesia kita ini sudah lengkap. Wah, ini pasti ketar-ketir juga para pemain Australia karena mereka juga menyadari bahwa sekarang yang dinaturalisasi ya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia itu memang adalah pemain-pemain yang punya kualitas. Jadi bukan asal pilih gitu, asal untuk memenuhi skuad dengan para pemain yang bermain di Eropa, gak bisa seperti itu. Jadi memang yang dipilih adalah pemain-pemain yang diharapkan bisa memberikan kontribusi sesuai dengan game plan atau rencana permainan dari sang pelatih Patrick Kluivert yang juga asal Belanda. Dan mayoritas para pemain yang berada di dalam skuad ini dibina juga di Belanda. Jadi saya pikir memang ini salah satu jalannya agar timnas kita bisa bermain di Piala Dunia. Tapi juga seperti yang saya katakan sebelumnya, nanti harus ada juga upaya dari PSSI untuk pembenahan pemain usia muda. Ya gak? Biar ada pembinaan yang jauh lebih baik dengan nanti adanya Dirtek yang memang masih kita tunggu. Tapi saya yakin nanti akan ada Dirtek, supaya Dirtek tersebut juga yang harus tentu lebih lama tinggal di Indonesia, harus berkeliling dia di Indonesia ke beberapa kota dan juga tentunya ke pelosok-pelosok ya, mencari bakat-bakat baru dan juga menerapkan filosofi permainan bagi timnas Indonesia yang diharapkan nanti bisa memunculkan generasi baru yang jauh lebih berkualitas. Tapi kan para pemain lokal ini juga tentu saya pikir akan diberikan menit bermain siapapun itu. Rizky Ridho, Marcelino, dan juga nanti pemain-pemain lain yang dipilih, mungkin juga Ricky Kambuaya. Tapi tentu sesuai dengan kebutuhan, perlu atau enggak. Tipe permainan seperti itu perlu atau enggak dimainkan tipe pemain seperti itu kan. Ada Egy Maulana Fikri juga, bisa juga dia nanti dimainkan. Bahkan saya berharap nih lebih banyak striker yang dibawa ya. Jadi kalau deadlock, sulit mencetak gol, tambahin aja striker lagi di depan. Karena kan dengan pelatih-pelatih Belanda ini biasa, memang mereka akan memilih bermain menyerang meskipun tidak total menyerang ya, tidak semudah itu, tidak semudah yang kita pikirkan total football, enggak juga, enggak semudah itu. Karena butuh waktu itu total football. Jika di klub tuh beda ya, filosofinya bisa dibangun. Tapi kalau di timnas agak lama itu. Karena kan nih mainnya kan di Asia bukan di Eropa. Jadi berkumpulnya juga tidak selalu setiap pekan dan juga pada saat harus traveling ke Asia para pemain ini dari Eropa kan mereka juga mengalami yang namanya jet lag, kelelahan juga. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan, kecuali sudah dipraktekkan untuk waktu yang lama. Nah, mungkin nanti mereka sudah terbiasa juga dengan waktu recovery mereka yang singkat dan juga kemampuan mereka untuk bisa mengolah permainan sesuai dengan strategi di atas lapangan. Karena yang penting itu permainannya harus taktis. Nah, 3 pemain ini, kalau menurut saya akan memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia meskipun ya Emil ini harus menunggu ya. Menunggu momennya. Tapi saya pikir Dean James bisa saja nanti dimainkan Ronald Australia sebagai pemain pengganti jika nanti pendaftarannya ini sesuai ya atau tepat waktu. Dan juga tentunya Joy, karena Joy ini pemain yang sangat tenang di atas lapangan. Dia breaker. Ya, sayangnya Jairo belum bisa bergabung ya. Jadi ini adalah gantinya dari Jairo. Dia breaker, dia kuat sekali. Tapi lebih dari itu, kita perlu pemain yang kreatif di tengah. Nah, Tom Hay kan kreatif, tapi jangan salah, Joy ini umpan-umpan panjang ini salah satu yang akurat loh. Bagus banget loh umpan-umpan panjangnya. Saya melihat permainan dia yang extended highlights ya, ada. Kalian bisa carilah di YouTube, ada. Jadi memang ini pemain yang sudah punya kematangan lah. Nah, pemain yang punya kematangan ini juga yang kita perlu karena banyak pemain muda juga kan di skuad timnas Indonesia, artinya usianya ya rata-rata 25 tahun gitu kan. Jadi diperlukan juga leader. Artinya sekarang di timnas kita ada banyak leader nih. Jay Idses, Kevin Dix, Tom Hay. Ya kan kalau banyak leader yang kita harapkan mereka bisa tenang di atas lapangan ya, istilahnya nggak gerasa gerusuk. Dan memang kita tahu juga bahwa saat ini timnas Indonesia juga sedang mempersiapkan strategi mereka ya, apalagi dengan sekarang adanya penasihat teknis. Nah, ini yang saya lagi tunggu. Berapa lama dikontrak, ya kan? Karena saya masih menunggu perkenalannya secara resmi. Kan akan ada perkenalan secara resmi. Nah, saya ingin mendengar lah apa sebetulnya planning dari Jordi Cruyff dan kira-kira apa yang tugas yang harus dia lakukan bagi timnas Indonesia sementara ini selain juga mencari Dirtek. Dan tentu dia akan menjadi tambahan support lah bagi Patrick Kluivert dan para asistennya yang kita harapkan bisa menerjemahkan permainan yang rapi di atas lapangan. Karena yang paling penting itu para pemain punya yang namanya kolektivitas. Jadi siapapun pemain yang bermain itu diharapkan bisa memberikan kontribusi di atas lapangan. Jadi teman-teman kita tunggu saja nanti final draft
yang akan tentu diumumkan dalam 1 atau 2 hari ke depan, supaya nanti kita sudah bisa mendapat gambaran kira-kira Timnas Indonesia akan bermain dengan strategi seperti apa, dan kira-kira pemain mana saja yang akan masuk ke starting lineup. Tapi yang saya harapkan, ya jangan banyak perubahan lah di lineup dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Karena chemistry di antara para pemain memang harus dijaga. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.